Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, dan SBDP. Anak-anak, sebelumnya mari kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, kepadatan penduduk tiap provinsi secara seksama. 2. Siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Tahukah kamu, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Anak-anak, amatilah peta persebaran penduduk di Indonesia berikut ini. Peta ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Dengan melihat peta tersebut, kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan warnanya. Dengan melihat peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentu yang paling padat adalah Pulau Jawa. Lalu, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Dan jawabannya adalah Pulau Papua. Terutama di Provinsi Papua Barat, dengan kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa kepadatan penduduk pada Provinsi Lampung adalah 200 sampai 599 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang kepadatan penduduknya paling rendah, yaitu kurang dari 10 jiwa per kilometer persegi. Anak-anak, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan menyebabkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas suku-suku yang ada di pulau di Indonesia. Anak-anak, pada Pulau Papua, suku bangsa yang ada di Papua adalah suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Lalu, pada Pulau Sumatera, suku yang mendiami Pulau Sumatera adalah suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Lalu, suku yang mendiami Pulau Sulawesi adalah suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Suku yang mendiami Pulau Jawa yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Kemudian, suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara yaitu suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Selanjutnya, suku yang mendiami Kepulauan Maluku yaitu suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Kemudian, suku asli yang mendiami Pulau Bali adalah suku Bali. Nah, anak-anak kelas 5, demikianlah persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi dengan keragaman agama. Anak-anak, tahukah kamu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ide pokok pada paragraf 1 adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Ide pokok paragraf 2 adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intaran umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Ide pokok pada paragraf 3 adalah program Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Ide pokok pada paragraf 4 adalah tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Ide pokok pada paragraf 5 adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Ide pokok paragraf 6 adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah.
dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ide pokok paragraf 7 adalah kerukunan beragama yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, anak-anak kelas 5, demikianlah materi kita hari ini. Adapun tugas kalian hari ini adalah tugas siswa, kerjakanlah soal-soal berikut ini di buku latihan kalian. Ada 10 soal ya anak-anak. Jika telah selesai, jangan lupa foto tugas dikirim ke WA Ibu. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.